ucapan kita pada diri kita yang serba negatif. Aku ini bodoh, aku ini nakal, aku ini the negative self-talk. Aku ini memang tidak bisa apa-apa. Aku ini memang orangnya jelek terus takdirnya, aku ini negative self-talk. Membawa pada pikiran negatif. Kalian harus hati-hati, karena ucapanmu pada dirimu itu ucapan yang paling keras terdengar. Kalau kamu sendiri nganggap dirimu bodoh, ya seperti itulah kamu menjalani hidupmu dan melihat ke sekelilingmu. Perilakumu berarti ya perilaku orang. Kamu nganggap dirimu bodoh, ya kamu seperti perilakunya orang bodoh nanti. Hati-hati dengan self-talk pada dirimu sendiri. Caranya, Pak, self-talk saya pada diri saya apa ya? Coba kamu tanya pada dirimu, aku itu orang yang seperti apa sih? Itu kalau ada jawaban yang negatif, berarti ada self-talk yang negatif. Tapi kenyataannya ada negatifnya, Pak. Bahasakan secara positif. Ya, saya hari ini masih belum bisa A semua nilai saya. Tapi insya Allah nanti kalau saya ulang setahun lagi nilai saya A semua. Ini namanya self-talk positif. Ya, saya akui sih untuk studi saya kurang terlalu canggih. Tapi selain studi saya hebat. Main game saya hebat. Rebahan saya juara. Kalau ingat loh, tadi self-talknya itu positif. Pokoknya adalah yang hebat dari saya. Jadi tidak terlalu menjatuhkan dirinya. Nah, negatif mindset kebalikannya positif mindset. Fokus pada masalah, bukan pada solusi. Kalau diberi tawaran solusi dibantah. Karena dia selalu melihat alternatif negatifnya. Jadi kalau ada temannya usul, kalau begini bagaimana? Nanti kalau itu terus gitu. Jadi selalu kamu cari alternatif negatifnya. Gimana ya besok ke kampus? Dijemput po? Jangan dijemput, nanti orang nganggapnya pacaran. Ya enggak usah. Jalan kaki saja kalau jalan kaki capek. Terus kalau kan nyusahi gitu. Jadi dikasih solusi apapun mental. Jadi dia fokus pada masalah terus. Itu kan menyusahkan orang, menyusahkan dirimu sendiri. Baik, lanjut ya. Wah, waktunya. Negatif mindset ini ada yang bilang ada beberapa akarnya. Kenapa sih Pak orang kok bisa terus jadi negatif mindsetnya? Yang pertama biasanya karena pengalaman sebelumnya. Mungkin pengalaman pahit, pengalaman negatif yang membuat dia defense, membuat dia trauma, sehingga pikirannya terus jadi serba negatif. Allah, saya serius-serius, saya baik-baik, hasilnya juga negatif. Akhirnya terus dia pesimis dan putus asa. Jadi ini pengalaman mempengaruhi pemahaman kita terhadap dunia. Kalau pengalaman itu negatif-negatif, cara pandang kita jadi negatif. Atau pengkondisian sosial budaya, mungkin tradisi atau masyarakatnya memang cenderung mindsetnya negatif melihat hidup ini, entah dengan cara yang seperti apa. Jadi mungkin lingkungan keluarga mengajarkan, mungkin sejak kecil banyak dikekang, banyak dilarang, banyak diancam, banyak ditakut-takuti, sehingga pikirannya jadi negatif. Stres yang kronis, stres kronis itu stres berkepanjangan, itu membuat orang putus asa. Terus jadi negatif secara berpikirnya. Allah, saya sudah bertahun-tahun susah, terus hidup saya, mungkin memang garis hidup saya harus susah. Ini cara pandangnya jadi negatif. Mungkin takdir saya memang Allah itu ingin saya jadi contohnya orang-orang susah. Nah, ya, saya kebagian yang itu mungkin. Ya, ini terus jadi mindsetnya negatif karena dia mengalami stres berkepanjangan. Lagi-lagi perfeksionisme tadi jadi akarnya, terus
bias kognitif. Bias kognitif itu ada pembelokan dalam berpikir. Biasanya 3 hal negatif mindset itu bias kognitifnya. Yang pertama bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu berpikir hanya milih yang negatif-negatif saja. Ada positifnya, ada negatifnya. Tapi dia mengkonfirmasi yang negatif saja karena mindsetnya negatif. Misalnya benci sama orang, orang ini kan biasanya ada baiknya, ada jeleknya. Tapi dia milih jeleknya saja atau milih baiknya saja. Ini namanya bias konfirmasi. Mencocokkan dengan kacamatanya dia sebelumnya. Ini sering jadi negatif mindset itu dia yang dia konfirmasi yang negatif terus, sehingga dia tambah negatif secara berpikirnya. Ada orang yang berpikirnya hitam putih. Kalau tidak baik, yang buruk. Karena sudah bias konfirmasi mikirnya hitam putih, ya akhirnya ketemunya hitam terus. Jadi mikirnya selalu ini baik, ini buruk. Tidak ada kok. Ini sebenarnya baik sih, tapi ada buruknya juga. Ini buruk sih, tapi dikit-dikit ada baiknya juga. Nah, itu hidup itu biasanya begitu. Tidak ada yang total perfect. Tapi kita sering lebih hitam putih. Atau generalisasi berlebihan. Kayak tadi, wah saya tidak lulus ujian ini, masa depan saya hancur ini. Ini berlebihan generalisasinya. Kalau cuma studi saya gagal bisa sih masuk akal. Tapi kalau hidupmu hancur total, enggak lah. Itu namanya generalisasinya keterlaluan, berlebihan. Ini membuat kita negatif. Lanjut ya. Nah, ini tips saja, trik saja mengembangkan positive mindset dan mengatasi negatif mindset. Gimana Pak caranya biar saya bisa lebih positif, terhindar dari pikiran yang negatif, mindset yang negatif? Yang pertama, mari fokus pada kelebihan dan capaian-capaian. Terus kita bersyukur. Ini akan membuat kita positif. Saya bilang tadi, tidak mungkin kalau hidup kita negatif semua, minus semua. Pasti ada plusnya. Pasti ada anugerahnya. Minimal kita masih sehat, seperti saya bilang tadi. Minimal kita masih bernafas. Minimal kita masih punya banyak teman. Dan lain sebagainya. Pasti ada. Tidak ada Pak, ya kamu kurang jeli. Mungkin kamu bias konfirmasi tadi. Kalau kamu mau lebih objektif, lebih luas melihatnya, pasti banyak kok yang bisa disyukuri. Sepahit apapun, segelap apapun hidup kita. Yang kedua, tantanglah pikiran-pikiran negatif. Menantang itu maksudnya coba kamu tantang. Apa sih seandainya itu beneran, terus efeknya apa? Itu menantang pikiran negatif. Kamu kok tidak bisa sepak bola ya misalnya. Jadi kamu tadi insecure, temanmu pinter sepak bola semua. Kalau kamu tantang itu, seandainya memang saya tidak bisa sepak bola kan tidak apa-apa toh. Apa memang harus bisa? Ini namanya nantang. Kamu kok ngajinya belum lancar gitu. Ngaji belum lancar itu kan urusan keseriusan belajar. Kalau saya belajar serius kan besok insya Allah bisa kan? Ya bisa. Jadi tantang terus. Jangan biarkan merajalela di kepalamu. Kamu sampai usia sekian kok belum punya pasangan. Tantang pikiran itu. Jadi apa pentingnya punya pasangan sekarang misalnya? Jadi tantangan terus. Kadang-kadang overthinkingmu itu bisa membunuhmu. Kamu tantang pikiran yang bulat itu, ruwet itu. Seandainya memang begitu, mau apa? Seandainya memang seperti ini, tidak apa-apa toh, manusiawi toh, kamu gitu ya. Pikiran-pikiran negatif. Biasa saja toh. Toh kalau memang mau saya bisa bangkit kok.
bisa kok saya kalau sekedar itu saja. Jadi tantang hidupmu begitu. Jangan biarkan kamu dipenjara terus oleh pikiran-pikiran negatifmu. Yang ketiga, untuk meminimalisir biar tidak ketemu pengalaman-pengalaman negatif traumatik, tetapkan harapan yang realistis saja. Keinginanmu jangan keduvuran, jangan terlalu tinggi. Jadi, saya itu Pak cita-citanya bisa menikah dengan artis drama Korea yang itu misalnya. Keduvuran, terlalu jauh, ruangnya berbeda sudah. Daripada kamu stres tanpa alasan, lebih baik harapkanlah yang realistis saja. Yang terjangkau saja, lebih aman, lebih nyaman. Meskipun saya kuliahnya di UIN Pak, jurusan tafsir, tetap saya pengen jadi dokter Pak. Oh, ya. Ya enggak nyambung. Nanti kamu stres loh. Jadi dukun mungkin agak bisa. Pengobatan ya, jadi dokter sulit. Nah, kayak gini ya untuk harapan yang realistis. Menghindari tadi loh kamu pengalaman-pengalaman traumatik, kekecewaan. Kemudian cari circle yang positif. Hati-hati dengan circle, kadang-kadang ya dia yang bikin takut-takut. Ayo, kamu ngalami itu, sebentar lagi mesti kamu tambah ngeri akhirnya. Bahaya loh kamu begitu itu, kamu tambah ngeri kan. Hati-hati dengan circlemu. Kadang-kadang circlemu yang bikin sesuatu jadi tambah negatif. Maka cari circle yang positif. Kemudian bikin afirmasi self-talk yang positif. Jadi saya bisa kok, saya mampu kok. Kalau belajar mungkin tidak lama, 2-3 bulan pasti saya kuasai itu. Paling lama 1 semester saya pasti, nah, itu namanya self-talk positif. Kemarin-kemarin memang saya belum bisa, tapi pada saatnya saya bisa. Sebenarnya saya punya banyak bakat terpendam sih, ya karena terpendam saja jadi belum kelihatan sekarang. Nah, yuk bikin self-talk yang positif tentang diri kita. Karena kadang-kadang musuh besar kita adalah diri kita sendiri. Karena yang tahu rahasia jelek-jelek sampai detail tentang diri kita kan diri kita. Makanya kadang-kadang yang memberi kalimat-kalimat pedes pada diri kita itu banyaknya diri kita sendiri. Mungkin teman-teman ada yang sering, bodoh banget aku ini, jelek banget aku ini. Mungkin sering ada yang sering begitu. Itu kalau temanmu yang bilang gitu kan sudah kamu lawan, kamu jotosi itu. Tapi karena kamu sendiri yang bilang padamu, tidak ada efeknya. Jadi ayo self-talk yang positif. Terus self-love, cintai dirimu. Betapapun dirimu lahir dan batin itu amanat dan sekaligus anugerah dari Allah. Jaga dia sebaik mungkin yang kamu mampu. Terus jangan terlalu tegang dalam hidup, sekali-sekali rileks. Ya guyon-guyon, ya humor, ojo kaku-kaku. Jadi ya tidak 100% hidup ini harus tegang, harus serius. Ada humornya, ada rileksnya. Tapi ya tidak 100% humor dan rileks. Nanti tak bilang gini terus, wah berarti saya tidak salah atau Pak rileks itu. Iya, tidak rileks 100% juga. Jadi rileks itu ya cemilannya, ya di menu utamanya hidupmu ya kamu serius. Tapi ya jangan menu utama terus, nanti capek. Jadi guyon biasa, jadi tidak apa-apa. Biar kalau di medsos itu kan sering orang tidak bisa guyon, wah kayak kanebo kering kamu tidak bisa. Gitu. Kaku, tidak bisa dianu. Kamu juga kan tidak nyaman kalau deket temen, tidak bisa diajak guyon, tidak bisa diajak. Jadi biar tetap positif. Karena bahkan kalau menurut Rasulullah senyum saja sedekah, apalagi menggembirakan.
Dulu kita pernah belajar akhlak menurut Imam Ghazali itu, di antara cirinya orang yang akhlaknya luar biasa, yang pertama dia sendiri gembira, yang kedua dia bisa menggembirakan orang lain. Jadi orang yang bisa menggembirakan orang lain itu di antara ciri kemungkinan orang ini karakternya baik. Sehingga kalau dia datang, orang senang, gembira dengan kedatangannya, bukan malah tegang, bukan malah bubar. Wah, teman ini datang, bubar, aku minggir, nanti mesti sebentar lagi tausiahnya keluar, mesti ini, wah, nanti ya, mungkin ada teman-teman, hati-hati juga dengan circle-mu. Jadi, ayo santai, tapi juga jangan sepenuhnya santai, jangan 100% santai. Cemilannya itu. Kemudian alihkan fokus dari masalah ke solusi. Dan yang terakhir, belajar hal-hal yang baru. Kenapa belajar hal-hal yang baru? Kalau kalian nambah skill, nambah kemampuan, nambah bisa ini, nambah bisa itu biasanya nambah percaya dirimu. Coba saja, misalnya kalian yang muslim misalnya, apa ya Pak, berat ya berlatih ini itu. Sekedar kalian hafal surat Yasin atau kalian nambah juz 30, nambah surat ini, surat itu ada kebanggaan sendiri. Pak, kemarin saya tidak hafal surat Al-Mulk, sekarang hafal Pak. Dia lumayan, ada percaya dirimu meningkat. Dalam banyak aspek kalian boleh nambah skill. Wah, kemarin saya tidak bisa masak ini, sekarang bisa. Semakin nambah skill baru, semakin percaya dirimu meningkat. Kalian boleh bikin kurikulum untuk dirimu sendiri. Semester ini Pak, saya ingin mampu ini, bisa itu. Semester depan saya ingin bisa ini, bisa itu. Akan meningkatkan kualitas dirimu dan meningkatkan mindset positifmu. Baik, itu positif dan negatif. Terakhir, materi terakhir maksudnya, tapi masih panjang uraiannya. Ada teori yang terkenal sekali tentang mindset ini. Ada yang punya pandangan growth mindset. Mindset itu sesuatu yang berubah dan berkembang. Ada yang punya pandangan fixed mindset. Mindset itu sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Ini mirip kayak positif dan negatif tadi ya. Jadi banyak yang orang mengkritik fixed mindset. Banyak orang menyarankan growth mindset. Jadi fixed mindset itu orang nganggep bahwa mindset itu ya tetap. Saya kayak gini ya kayak segini Pak. Inilah saya sudah, mau ndak mau. Nah, ini namanya fixed mindset. Nah, kita lihat mindset tetap dan mindset yang berkembang. Ya, yang positif sebenarnya yang berkembang. Tapi apa sih cirinya mindset yang tetap itu? Yang pertama, biasanya orang yang mindsetnya tetap itu menganggap kemampuannya juga tetap. Inilah saya, mau tidak mau pokoknya inilah saya. Kamu setuju atau tidak, seperti ini saya. Ini namanya orang yang punya pandangan mindsetnya tetap. Jadi kalau kamu menerimaku sebagai teman, ya seperti ini aku sudah. Ini tetap. Padahal manusia itu dia bisa berubah. Kamu pingin teman yang gimana sih? Aku bisa mengusahakan, saya pingin teman yang jujur. Wah iya ya, saya kurang jujur sih sekarang. Aku akan berusaha jadi jujur lah, biar bisa jadi teman. Bisa begitu. Tapi banyak di antara kita yang menganggap bahwa mindset kita itu tetap. Yang kedua cirinya, jadi teman-teman ini pandangannya mindset tetap atau tidak, biasanya orang yang pandangannya mindset itu tetap, biasanya dia takut gagal dan menghindari tantangan. Karena dia nganggap, ya saya bisanya ini sih sudah sampai ini. Berarti saya tidak akan mampu lagi berkembang. Berarti saya ya tetap batasku hanya ini. Akhirnya apa? Dia menghindari tantangan. Diajak apa-apa tidak mau.
nyaman di zona nyamannya. Bahasanya double ya, nyaman di zona nyaman. Kerasan sekali di situ. Dia tidak mau keluar dari zona nyamannya karena dia takut gagal. Kalau kalian ada ketakutan gagal sehingga tidak berani mencoba, tidak berani belajar, kemungkinan kalian masuk aliran yang menganggap mindset itu tetap. Yang keempat, orang yang punya pandangan mindset tetap biasanya sulit menangani kritik. Kalau dikritik ngamuk. Itu biasanya. Kenapa kalau dikritik ngamuk? Karena dia merasa bahwa aku ini sudah final begini. Ngeritik aku berarti meruntuhkan aku yang begini. Padahal orang yang mindsetnya berkembang, wah ada orang ngeritik. Apa ya kurangku? Apa ya salahku? Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya tingkatkan? Apa yang harus saya ubah? Tapi karena dia menganggap dirinya sudah final, maka kritik itu dipandang menyerang dirinya. Karena tidak mungkin lagi ada peningkatan atau perubahan. Tapi orang yang punya pandangan mindset itu berkembang, dikritik jadi jalan untuk biar saya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Nah, bagi yang kalau dikritik panas, ngamuk kalian, jangan-jangan kalian ada di mindset yang tetap ini. Ya memang dikritik itu tidak enak. Kalau tidak enaknya sih semua kritik itu tidak enak. Tapi responmu akan menentukan kamu termasuk orang yang mandek atau orang yang berkembang. Terus fokus pada hasil, bukan pada usaha. Ini fixed mindset. Pokoknya hasilnya apa? Tidak melihat proses. Jadi saya sudah begini ya begini. Padahal kalau mau berusaha lebih dalam mungkin saya bisa meningkat. Menganggap potensi itu terbatas, bahwa manusia itu ya terbatas potensinya, padahal manusia itu termasuk makhluk yang bisa berkembang, bisa jadi apa saja, punya kemampuan daya adaptasi yang luar biasa. Dan orang fixed mindset itu biasanya senang membandingkan tapi secara pesimis. Siapalah aku? Aku ini bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa di hadapanmu. Biasanya begini sudah. Jadi membandingkan secara pesimis. Karena dia nganggap dirinya sudah selesai. Baik. Akarnya apa? Mindset tetap ini secara umum ya. Yang pertama biasanya pola pendidikan waktu kecil. Kadang-kadang kan kita sering memuji berlebihan atau menghina, mencela berlebihan. Kamu pointer banget pokoknya. Kamu goblok banget. Itu ketika ini sejak kecil polanya seperti ini ya, anak terus menginternalisasi pujian atau celaan itu sebagai pasti. Baik sebagai saya ternyata pinter dan titik di saya pinter itu, atau saya ternyata tidak pinter, saya bodoh dan titik di situ. Jadi lupa bahwa manusia itu naik turun berkembang. Jadi apa tidak boleh Pak memuji kamu sangat pinter? Ya boleh saja sih, tapi mungkin akan lebih produktif kalau kamu pinter, tapi kamu bisa meningkat lebih tinggi lagi. Kalau mau belajar, kalau mau konsisten. Kamu kurang pinter sih, tapi pasti kamu bisa ngejar teman-temanmu kalau kamu tekun. Ini menurut saya kalimat yang lebih positif dibandingkan memberi harga mati pada mereka, yang membuat mereka mengidentifikasi diri dengan itu. Yang kedua, norma-norma budaya dan masyarakat. Tadi ya, kadang-kadang memang ada masyarakat yang lebih milih, wah bakat alamimu itu, wah kamu itu orang jenius. Jadi lebih suka melakukan klaim-klaim pasti. Kalau ini anak baik, oh kamu anak nakal, kamu gitu. Jadi itu sehingga akhirnya orang terus menginternalisasi itu sebagai dirinya.
kata masyarakatku aku itu nakal kok, ya berarti ya melakukan ini ya wajar saja, wong saya anak nakal kok. Itu yang terjadi. Terus pengalaman awal kegagalan atau keberhasilan itu sering membuat orang merasa final sudah. Begitu gagal menganggap dirinya ya itulah batasnya, begitu sukses menganggap ya itulah batasku. Ini juga membuat orang mindsetnya mandek. Dan akar mindset yang tetap yaitu keyakinan pribadi dan bias kognitif. Ini seperti tadi ya, cara berpikir yang keliru. Lanjut. Ciri-ciri mindset yang berkembang, growth mindset. Ada beberapa ciri ya. Ini saya baca cepat karena waktunya. Insya Allah teman-teman sudah paham yang dimaksudnya. Yang pertama, yakin bahwa kita ini berkembang. Bisa kok kalau kita ingin meningkat terus-menerus. Ini berarti kita ada growth mindset. Yakin saya belum final Pak yang seperti ini Pak. Saya bisa meningkat lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang kedua, siap menerima tantangan. Iya Pak, saya siap belajar Pak, saya siap menghadapi ini Pak, saya siap menghadapi itu Pak. Ada masalah, ayo Pak, biar saya lebih mampu lagi, lebih bisa lagi. Ini berarti kalian punya pola growth mindset. Kemudian gigih, tekun. Jadi ada masalah dianggap bukan hambatan, tapi tantangan untuk meningkatkan kualitas diri. Terus belajar dari kritik. Kalau ada kritik, terus introspeksi. Jadi tidak defense, tidak marah-marah, tidak ngamuk. Belajar untuk berkembang. Jadi, oh ada orang kritik saya, berarti saya masih ada jeleknya, masih ada kurangnya. Saatnya belajar untuk berkembang. Fokus pada proses. Ini orang growth mindset, bukan pada hasil. Saya akan mengupayakan semaksimal yang saya mampu. Selalu begitu. Tercapai sih, ya, tapi masih bisa lebih lagi. Pasti masih bisa lebih maksimal lagi. Tidak tercapai sih, tetap saya akan ikhtiar untuk mencapai. Ini namanya growth mindset. Kalau gagal, kegagalan adalah peluang untuk bangkit lagi. Jadi, tidak masalah. Melakukan apapun ya memang alternatifnya dua. Kalau tidak sukses ya gagal. Sukses alhamdulillah, gagal bangkit lagi. Itu saja, mikirnya tidak terlalu rumit. Kemudian mampu beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan. Ini growth mindset. Jadi tidak anti perubahan, tidak anti hal yang baru. Karena kita sendiri akan selalu baru, kita sendiri akan berkembang terus-menerus. Inilah growth mindset. Caranya bagaimana mengembangkan growth mindset ini? Saya agak cepat ya, ini mirip-mirip sebenarnya. Menerima tantangan. Mengubah self-talk tadi secara positif. Ikhtiar dimaksimalkan. Proses. Terus gagal adalah kesempatan untuk belajar dan bangkit lagi. Terus rayakan kemajuan. Setiap kali kita meningkat, syukuri itu. Bila perlu tidak sekedar syukuri, tapi juga syukuran. Ya, jadi syukuran itu berarti kalian rayakan itu. Anggap itu sesuatu yang besar dan penting. Biar kalian semangat untuk lebih meningkat lagi, lebih meningkat lagi. Jangan mengecilkan capaianmu sekecil apapun. Karena akan mendorongmu untuk lebih lagi, lebih lagi. Cari umpan balik. Jangan merasa sudah hebat, merasa sudah luar biasa. Kritik-kritik akan sangat berguna. Berlatih, belajar terus-menerus dari kegagalan. Cari circle yang positif. Dan kalau ada orang dengan mindset ini yang luar biasa, jadikan itu contoh dan teladan.
akan lebih mudah. Jadi kalian fokus ke orang-orang dengan growth mindset ini, kalian akan tertantang untuk seperti orang itu loh, bisa bangkit terus, meningkat terus, dan lain sebagainya. Ini akan meningkatkan dirimu, tambah hebat, tambah hebat. Jadi orang dengan growth mindset ini, orang yang nambah waktu tambah hebat. Kalau bahasa agamanya, yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih hebat dari kemarin, besok lebih hebat dari hari ini, dan seterusnya. Baik, terakhir untuk menutup ngaji malam hari ini ya. Dalilnya sekarang. Ini yang disebut Islamic growth mindset. Jadi kalau kalian tanya, Pak, growth mindset itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Islam, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan berhenti berikhtiar dan berusaha. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa inna sa'yahu saufa yura. Sesungguhnya tidak lain bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan, dan hasil usaha itu akan dia lihat, akan dia rasakan. Dan Allah memang tidak mengubah nasib kita sampai kita berikhtiar mengubahnya. Jadi growth mindset itu ciri pertama, ikhtiar dan tawakal. Ciri kedua, senantiasa belajar tentang apapun. Makanya di situ saya sebut dua hadis. Yang pertama, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan al-hikmatu dholatul mu'min haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun menemukannya, maka dia berhak atas itu. Jadi kalian silahkan belajar apapun, dimanapun, tentang apapun. Begitu ketemu hikmah, ambil saja. Hikmah itu sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang maslahat untuk hidupmu. Kalau ketemu itu, belajar tentang apa saja, di mana saja, ambil saja, karena itu dholatul mukmin, barang hilangnya seorang mukmin. Kemudian kalau sudah rumus belajar, ada rumus sabar dan tekun. Jadi sabar dan tekun meningkatkan diri, menyelesaikan tugas demi tugas, amanat demi amanat. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan bersabarlah serta tekunlah, dan bertakwalah pada Allah, semoga kalian beruntung. Kemudian sabar dan tekun, terus muhasabah, introspeksi diri terus menerus untuk menemukan saya masih kurang apa, harus memperbaiki apa. Itu muhasabah. Hanya orang sombong yang merasa dirinya sudah benar terus, baik terus, tidak ada salahnya.